Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam persekutuan doa malam pada hari ini 15 September 2022. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Allah Sang Pemimpin dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi dari NKB 98, Roh Kudus Ilhami. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, agar kami memperoleh pengertian untuk dapat memahami apa yang menjadi firman-Mu ini. Kami percaya Kau hadir di dalam hati dan pikiran kami, dan menolong kami menguasai diri kami sendiri, agar kami tidak tergoda untuk meluputkan firman Tuhan dari kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, dalam filosofi budaya Jawa, kata guru memiliki dua makna, yaitu digugu dan ditiru. Pertama, guru itu digugu. Berarti kata-kata seorang guru harus bisa menjadi pegangan atau rujukan. Misalnya begini, seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa jujur adalah perbuatan baik. Jikalau murid-muridnya memandang ajaran tentang kejujuran itu sebagai sebuah kebenaran, maka murid-muridnya akan menggugu ajaran itu atau menjadikan ajaran itu sebagai pegangan hidup mereka dimanapun mereka berada. Kedua, guru itu ditiru. Berarti budi pekerti atau perilakunya harus bisa diteladani oleh murid-muridnya. Misalnya begini, seorang guru menunjukkan kepada murid-muridnya bagaimana dirinya menghadapi orang yang merendahkannya, yaitu dengan tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi memberikannya pengampunan.
Cara guru menghadapi orang yang menyakitinya itu menjadi perilaku yang ditiru oleh murid-muridnya ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti mereka. Itulah makna kata guru, digugu dan ditiru. Bagi murid-murid Yesus, Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah sosok yang digugu oleh murid-murid. Sosok yang pengajarannya dan khotbah-khotbahnya menjadi pegangan hidup bagi murid-muridnya. Yesus adalah sosok yang ditiru oleh murid-muridnya. Sosok yang budi pekerti atau perilakunya ditiru atau diteladani oleh murid-muridnya. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, murid-murid kehilangan sosok untuk digugu dan ditiru itu. Tetapi sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya. Roh Kudus ini berperan sebagai sosok yang akan mengajarkan dan mengingatkan para murid segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Yohanes 14 ayat 26 tertulis begini, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus itu ibarat reminder di handphone kita yang mengingatkan kita agenda kita pada hari ini. Roh Kudus yang sosoknya tidak kelihatan itu berperan membisikkan prinsip-prinsip kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah di telinga, hati, dan pikiran kita. Misalnya seperti ini, ketika kita sedang sibuk-sibuknya bekerja, sampai lupa waktu, tiba-tiba di dalam pikiran kita terlintas perkataan ini, "Hai, jangan lupa berdoa untuk bersyukur. Tuhanlah yang memberikanmu kesehatan dan berkat-berkat seperti sekarang ini. Malam hari, jangan lupa berdoa syukur." Atau kata-kata seperti ini, "Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu. Jangan lupa berdoa bersama anak dan istri atau suamimu." Atau kata-kata ini, "Hai, ampunilah orang itu. Mungkin kamu memang benar, tetapi jika kamu tidak mengampuni, kamu hanya memupuk dendam dan amarah dalam hatimu. Kamu akan menderita suatu saat nanti." Atau membisikkan kata-kata ini, "Hai anak muda, hentikanlah tontonan negatif itu. Itu bisa mencuci otakmu. Nanti kamu malah jatuh dalam pelecehan seksual." Atau kata-kata ini, "Hai kawan, Tuhan sudah memanggilmu untuk menjadi pelayan di gereja. Mau sampai kapan kamu menundanya? Bukankah kamu tidak akan pernah merasa siap dan cukup dalam hidupmu?" Saudara terkasih, dari manakah suara-suara itu muncul? Percayalah, itulah suara Allah di dalam Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dengarkanlah perkataannya dan ikutilah yang benar. Roh Kudus yang kita terima dari Bapa melalui Yesus Kristus bukanlah sosok yang hanya berperan sebagai pengingat mengenai prinsip-prinsip kebenaran, tetapi juga sosok yang memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang bertujuan mentransformasi kehidupan ini atau mengubah kehidupan ini. Jadi bagi kita, Roh Kudus bukan hanya berperan mengingatkan kita saja, tetapi juga berperan mengubah dunia kematian yang hampa tanpa makna menjadi dunia kehidupan yang penuh syukur, sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan. Inilah yang menjadi panggilan kita, yaitu mengubah dunia kematian yang termanifestasi ke dalam berbagai wujud di dunia ini menjadi dunia kehidupan yang penuh sukacita, syukur, dan damai sejahtera. Sudah terkasih, mungkin saudara tidak asing dengan artis yang sudah lama almarhum, yaitu Nike Ardilla. Dia adalah artis yang cukup terkenal pada eranya. Nike Ardilla pernah menyanyikan sebuah lagu fenomenal dengan judul Panggung Sandiwara. Sekarang ini kita hidup di dunia yang dikenal dengan panggung sandiwara. Mengapa disebut panggung sandiwara?
Ya, karena di dunia nyata kita menampilkan persona positif kita. Berbeda dengan di dunia maya, kita justru menampilkan pesona yang bengis, buas, bak serigala. Di dunia nyata, kita bisa berbicara dengan sopan dan santun kepada sesama. Di dunia maya, kita menggunakan kata-kata kotor, kasar, dan merendahkan sesama. Parahnya, mereka yang melakukan hal-hal buruk di internet ini adalah mereka dengan nama-nama Kristiani. Jikalau kita hidup disertai oleh Roh Kudus, maka tugas kita adalah menciptakan suasana positif, bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya juga. Dunia maya bisa menjadi arena atau ladang pelayanan bagi kita untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Kristiani. Dengan menulis komentar-komentar positif yang membangun, yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, maka kita sedang membiarkan orang lain belajar dari kita. Upayakanlah diri kita untuk menuliskan komentar-komentar yang membangun, yang menyejukkan, bukan yang memprovokasi atau menjelek-jelekan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk mengubah dunia kematian menjadi dunia kehidupan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Saudara terkasih, Roh Kudus yang kita terima adalah roh yang memberikan kita tuntunan untuk dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus yang kita terima juga adalah roh yang memberikan kita keberanian untuk mengubah dunia kematian, yaitu suasana penuh kesesakan, kesakitan, penderitaan, menjadi dunia kehidupan, yaitu suasana penuh sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan. Selamat menjalani hidup dan memaknai hidup bersama dengan Allah di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Kau sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami perlu untuk mendengarkan suara-Mu di dalam Roh Kudus sebagai penuntun kehidupan kami, yang mengingatkan kami untuk melakukan yang benar, yang membangkitkan semangat di tengah keputusasaan, yang menolong kami untuk juga mengingatkan sesama dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami penuh dengan kerapuhan Tuhan, tetapi bersama-Mu kerapuhan ini akan kami bisa lalui dan akan bisa kami pikul, sehingga kebenaran firman Tuhan inilah yang bisa kami wartakan melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau pula yang mendorong kami melalui kehadiran Roh Kudus untuk mengubah dunia kematian yang penuh dengan keputusasaan, kemuraman, kegundah-gulanaan. Kau menolong kami agar kami dapat membawa suasana positif, suasana kehidupan yang membawa pengharapan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu, biarlah kehadiran kami bisa membawa kebahagiaan dan sukacita bagi siapapun. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cipunut Bandung. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai pemimpin-Mu di sana, yaitu pendeta dan para penatua di dalam kemajelisan. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat memimpin jemaat ini dengan baik, menghasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana, yang baik juga, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau berikan ketabahan kepada mereka dalam menghadapi segala sesuatu dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, agar mereka semua berakar bertumbuh di dalam Kristus. Mereka menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka berada. Dan lebih daripada itu, biarlah Tuhan menggerakkan hati setiap orang, anggota-anggota jemaat-Mu Tuhan, agar mereka dapat turut mengambil bagian dalam pelayanan untuk membangun gereja. Karena kehadiran mereka, kesediaan mereka untuk melayani Tuhan akan menentukan masa depan gereja. Kami percaya Tuhan bahwa banyak orang yang dipanggil oleh-Mu, dan biarlah mereka semua menjawab-Mu dengan menyatakan, "Ya Tuhan, ini aku siap ikut melayani Tuhan."
Kami tahu Tuhan bahwa sukar untuk melayani-Mu, karena kami perlu menyeimbangkan waktu, tenaga, pikiran kami. Bahkan kami pun juga harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang bagi kami adalah hal yang prioritas. Tetapi ketika Engkau memanggil kami, sesungguhnya Engkau menarik kami ke dalam jalan keluar. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak terbelenggu pada alasan-alasan yang bisa menghalangi kami untuk melayani Tuhan dan menghalangi kami untuk menjawab ya pada panggilan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam syafaat ini kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Berikanlah kekuatan, berikanlah pengharapan kepada mereka semuanya, karena kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi mereka. Dan jikalau Tuhan berkenan dan berkehendak, maka kesembuhan bisa mereka alami. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Pohan, keluarga Bu Masni Pohan yang baru saja kehilangan ayahanda terkasih Pak Nelson. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk dapat melalui masa duka ini dengan tetap percaya dan berpegang kepada rancangan Tuhan yang indah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang selalu hadir bagi keluarga ini dengan hadirnya Pak Nelson. Dan biarlah segala hal yang baik bisa terkenang dalam kehidupan keluarga dan bisa menjadi pelajaran dan warisan yang indah yang terus dipelihara dalam kehidupan keluarga. Juga kami berdoa untuk Ibu Ade, istri dari Pak Samuel Pohan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk merawatnya, untuk mendatangkan kesembuhan, untuk memulihkan sakit penyakitnya. Kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan itu indah bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan di mana kami dapat bersekutu kembali. Kami akan mengakhiri malam hari ini dengan beristirahat. Kami serahkan istirahat kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Dan biarlah kami dapat bangun esok pagi dengan penuh sukacita dan syukur untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, demikianlah persekutuan doa malam pada hari ini. Biarlah kita dapat merasakan berkat Tuhan setiap hari dan mensyukurinya. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa malam di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.